ulama sejarah itu sudah banyak yang menulis tentang buku-buku tentang sebab kejatuhan. Di antaranya adalah seorang ulama Mesir, saya yakin beliau hadir, tahu, Syekh Hisham tahu bahwa Dr. Abdul Halim Uwais rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Dr. Abdul Halim Uwais adalah orang yang sangat banyak menulis tentang sebab kejatuhan negeri-negeri Islam. Di antaranya buku beliau Dirasah li Suqut 30 Daulah Islamiyah, atau juga ada buku beliau At-Takatsur Al-Madi wa Atharuhu fi Suqutil Andalus, dan seterusnya. Jadi Dr. Abdul Halim Uwais adalah orang yang sangat banyak menulis tentang mengapa negeri-negeri itu jatuh. Bahkan dalam salah satu tulisan beliau mengkaji 30 daulah Islam yang sudah jatuh, itu apa sebabnya, dan selalu ada benang merahnya. Selalu ada benang merahnya. Selalu ada kesamaan antara satu negara dengan negara yang lain. Saya tidak membahas itu panjang lebar karena itu bukan pembahasan kita. Tapi saya ingin supaya kita tahu bahwa kalau ini penyakitnya, mari kita sembuhkan, mari kita obati. Supaya kita tahu di mana sakitnya, di mana lubangnya, agar tidak menjadi keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Saya hanya ingin sebutkan beberapa poin, yang poin ini mudah-mudahan menjadi penyadar kita bahwa karena inilah kita jatuh. Saya tidak sebutkan semuanya. Baru nanti kita akan melihat bagaimana umat ini, bagaimana sejarah hadir, dan itu menghadirkan untuk kita semuanya. Bagaimana dulu Islam yang sempat jatuh kemudian naik kembali. Nah, kenaikan itulah yang sebenarnya harus dipelajari karena di situ kita posisi kita sekarang. Di antara yang ingin disampaikan tentang masalah sebab kejatuhan itu adalah yang sudah disampaikan berulang-ulang dari depan tadi, dari para masyayikh kita termasuk Dr. Muin, tentang rusaknya akidah, bermunculannya aliran sesat. Bacalah kejatuhan Baghdad sebagai pusat ibu kota dunia saat itu, kota nomor 1 di dunia. Baghdad saat itu pusat peradaban dunia. Sangat tidak masuk akal kalau Anda bayangkan peta, Baghdad posisinya di Irak. Kemudian pasukan Tatar Mongol itu posisinya di Mongol. Mana mungkin dari Mongol masuk ke Baghdad ke Irak dan tidak ada yang melawan, padahal dia melewati, pasukan Mongol ini melewati sangat banyak negeri-negeri Islam. Tapi begitu mudahnya dia masuk ke Baghdad. Habis, hancur lebur. Dalam waktu hanya 40 hari, korbannya tercatat 1 juta muslim. Ini perang terbesar, Pak. 40 hari, 1 juta muslim mati. Luar biasa, hancur lebur Baghdad. Saat itu yang bayangkan yang dihancurkan bukan hanya itu. Yang dihancurkan adalah unsur peradaban penting, ilmu. Kita tahu bagaimana buku menjadi jembatan di sungai Dijlah itu. Dan seterusnya, silakan nanti dibuka selebar apa, sudah sedalam apa, sampai dia dengan buku itu bisa dilewati kuda. Itu yang membuat kebangkitan, ilmu itu. Sebabnya adalah, diantara sebab pentingnya adalah keberadaan Perdana Menteri di Baghdad. Perdana Menteri Daulah Abbasiyah yang bernama Muayyaduddin Ibnul Alqami, Syi'i. Muayyaduddin Ibnul Alqami adalah Syiah, tapi dia menjadi Perdana Menteri. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua, Pak. Dan bukan sebuah kebetulan ketika Syiah pun di negeri ini mulai dibicarakan, dan bahkan mulai menyebarkan konsepnya. Kemudian akhirnya kita harus berhadapan dengan mereka. Bayangkan kalau mereka sudah sampai di posisi itu, yang terjadi seperti Baghdad. Ibnul Alqami itulah yang merencanakan dengan sangat matang, sampai Mongol masuk dan semua habis. Dia mulia di mata Mongol, makanya dia tetap nanti diangkat menjadi bagian dari kepemimpinan Mongol. Kalau antum mau tahu pengkhianatan mesti modelnya begitu, Pak. Saat dia bersama kita umpamanya, tapi begitu bersama musuh ternyata dia juga mulia, itu pengkhianat, Pak. Muayyaduddin Ibnul Alqami, Syiah. Kalau kita baca sejarahnya Turki Utsmani berkuasa sekitar 5-6 abad, dan itu adalah kekhilafahan terakhir yang dimiliki oleh muslimin di muka bumi. Sampai kita hari ini kita kehilangan induk.
Turki Utsmani jatuh pun dicatat oleh para ulama, salah satu sebabnya adalah ketika pemahaman sesat sufi membuat muslimin tidak lagi mau berjihad. Karena yang terjadi adalah akan membicarakan tentang sudahlah urusi tazkiyatun nafsnya, pensucian jiwanya, zikirlah, melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar dan seterusnya. Selalu itu menjadi bahasan. Bahwa tazkiyatun nafs tidak salah, memang itu bagian dari yang penting dalam Islam. Tetapi ketika itu harus dibenturkan dengan jihad fisabilillah, efeknya adalah Turki Utsmani jatuh. Itu diantaranya satu. Nanti begitu juga kelompok-kelompok Khawarij itu melelahkan daulah Islamiyah, Pak. Antum kalau baca sejarah Khulafaur Rasyidin, bahkan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhadapan dengan Khawarij sampai dalam perang besar terakhir yang Khawarij habis di perang Nahrawan, melelahkan sahabat, lelah muslimin berhadapan dengan mereka. Mereka mudah mengkafirkan orang, menghalalkan darah siapa saja, dan kita tahu Nabi sudah menyampaikan tentang kelompok sesat yang satu ini. Kalau dari secara penampilan luar biasa, mereka kelihatan ahli ibadah, dan Nabi sudah sampaikan itu. Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa tilawatakum bi tilawatihim. Kalian merasa rendah, merasa jatuh kalau membandingkan salat kita dengan salatnya orang-orang Khawarij. Mereka lebih hebat. Puasa kita dengan puasa mereka, tilawah kita dengan tilawah mereka. Tapi mereka adalah kelompok sesat.